Pemirsa televisi edukasi khususnya siswa SMK, kita jumpa lagi dalam acara persiapan ujian nasional bersama saya Eni Rita Zahara. Saya merasa berbahagia karena kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan kalian, khususnya siswa SMK. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah bahasa Indonesia yang membicarakan masalah surat lamaran pekerjaan. Tidak hanya surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas, kita juga akan membahas surat balasan lamaran pekerjaan. Baik balasan surat lamaran yang berisi panggilan atau surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan. Tentunya kalian berminat tentang masalah surat lamaran pekerjaan ini karena Ibu yakin pengetahuan tentang membuat surat lamaran pekerjaan ini sangat dibutuhkan, khususnya nanti kalau kalian sudah selesai sekolah, kemudian untuk melamar pekerjaan. Oleh karena itu, Ibu mengharapkan sekali agar materi ini tidak hanya bisa bermanfaat untuk kalian nanti pada waktu akan membuat surat lamaran, tapi paling tidak dalam jangka pendek kalian bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan masalah surat lamaran pekerjaan. Baik, di dalam surat lamaran pekerjaan kita tahu kalau surat lamaran pekerjaan itu menurut pengertian merupakan permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Ini kalau kita membicarakan apa pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Apa saja yang ada di dalam surat pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu memuat satu, antara lain identitas diri. Di sini identitas diri itu nama lengkap, kemudian umur, atau bisa juga mencantumkan tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Kemudian jabatan yang diinginkan. Sudah tentu jabatan yang diinginkan di sini, di dalam surat lamaran yang akan dibuat itu melihat pada posisi pekerjaan apa yang ditawarkan. Seandainya ada iklan atau misalnya lowongan pekerjaan dari pihak instansi yang membutuhkan, itu jabatan apa yang diminta. Sudah tentu di dalam surat lamaran kita mencantumkan posisi jabatan yang diinginkan. Kemudian di dalam surat lamaran itu harus memuat kualifikasi. Kualifikasi ini menyangkut masalah pendidikan, kemudian keahlian apa yang kita miliki. Tidak hanya keahlian sesuai dengan pendidikan atau ijazah yang kita miliki, kita juga memiliki keahlian yang lain. Keahlian ini bisa saja melalui kursus yang kita terima atau misalnya melalui belajar di tempat pelatihan. Kemudian pengalaman. Pengalaman ini sudah tentu bagi kalian anak-anak yang baru lulus sekolah, itu pengalamannya mungkin baru pengalaman di industri, apakah itu jangka waktu 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 tahun. Atau nanti kalau misalnya kalian sudah lulus, pengalaman ini sudah tentu kaitannya dengan pengalaman kalian bekerja pada sebuah perusahaan. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan? Kita lihat dari bentuk surat. Bentuk surat harus menggunakan surat resmi. Sudah tentu berbeda dengan bentuk surat pribadi. Ya, pada episode yang telah lalu kita sudah membicarakan apa itu surat resmi, apa itu surat keluarga, dan seterusnya. Kalian tentu masih ingat ya. Kemudian bahasa di dalam surat lamaran pekerjaan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik ini sudah tentu kaitannya dengan persoalan atau dengan situasi kita melamar, jadi menggunakan bahasa yang hormat, bahasa yang sopan, bahasa yang resmi. Kemudian benar ini dilihat dari ejaan atau dari kaidah ketatabahasaan. Struktur kalimatnya harus benar, ejaannya harus benar, dan sebagainya. Kemudian surat lamaran yang dibuat itu bisa ditulis tangan. Kalau misalnya anak-anak akan membuat surat lamaran dengan ditulis tangan, itu bisa menggunakan kertas folio bergaris. Ya. Kemudian kalau akan ditik, maka kita membuatnya di kertas HVS. Kertas HVS ini bisa menggunakan ukuran kuarto atau menggunakan ukuran folio. Jadi tidak boleh terbalik. Kalau kita menggunakan kertas folio bergaris, itu untuk ditik, kemudian
Kalau menggunakan kertas HVS maka ditulis tangan, ya. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan, tulisan. Tulisan harus bersih. Bersih di sini dalam pengertian kalau ditulis tangan tidak ada bekas penghapus, tidak ada bekas tip X, ya. Kemudian mudah dibaca ini susunan hurufnya atau kalimat-kalimatnya itu bisa dibaca dengan mudah, ya. Kemudian sesuai dengan ejaan penulisannya. Bagian-bagian surat yang kita buat harus lengkap. Lengkap di sini harus memuat hal, kemudian tempat kita membuat surat, kemudian tanggal, alamat yang dituju. Untuk alamat yang dituju itu biasanya kalau kalian membuat surat lamaran berdasarkan iklan, maka lihat di dalam iklan itu alamat yang diminta yang harus dibuat itu alamatnya melalui apa, ya. Bisa alamat PO Box atau alamat jalan atau alamat lain yang diminta di dalam iklan. Kemudian alamat di sini juga harus ditulis dengan lengkap. Di dalam surat lamaran pekerjaan harus juga ada salam pembuka, ya, sebagai pembuka surat lamaran. Kemudian ada isi surat yang menjelaskan apa maksud kita membuat surat lamaran itu. Kemudian ada salam penutup, ada tanda tangan, kemudian ada nama terang. Cantumkan nama kalian. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga tentang alamat tadi. Tadi sudah kita bahas, alamatnya itu harus sesuai dengan permintaan yang ada di dalam iklan. Kalau misalnya kita membuat surat lamarannya berdasarkan iklan, atau kalau misalnya kita membuat surat lamarannya berdasarkan permintaan suatu instansi, maka alamat itu pun harus disesuaikan. Misalnya di sini apakah menggunakan alamat kotak pos atau menggunakan alamat yang menggunakan biro iklan. Kemudian hal-hal yang perlu dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup atau sering dikenal dengan istilah kurikulum vitae, disingkat CV, kemudian fotokopi ijazah terakhir, sertifikat-sertifikat, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, fotokopi KTP atau SIM, kemudian pas foto. Mengapa di sini diberi keterangan jika diminta? Terkadang ada instansi tertentu yang meminta pelamar itu mencantumkan surat keterangan berbadan sehat, ya. Kemudian fotokopi KTP, sudah tentu bagi anak-anak yang sudah berusia 17 tahun itu harus mempunyai KTP, dan fotokopi SIM. Fotokopi SIM ini diperlukan bila bidang pekerjaan tertentu yang mengharuskan pekerjanya itu sudah memiliki SIM. Jadi harus melampirkan fotokopi SIM. Kemudian surat lamaran pekerjaan ini dapat diajukan atas beberapa sumber. Misalnya kalian membaca iklan dari iklan lowongan pekerjaan yang ada di koran, itu bisa dijadikan sumber kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Jika kalian menulis surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan, maka contoh kalimat pembuka di dalam surat itu, bunyi pembukanya misalnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian titik-titik, tulis nama harian dari koran yang kalian baca, kemudian tanggal berapa koran itu terbit, kemudian yang isinya menyatakan bahwa, dan seterusnya. Ini ditulis kelanjutannya. Misalnya bahwa perusahaan Bapak membutuhkan dan seterusnya. Di sini yang terfokuskan adalah pembuka surat lamarannya. Ya, itu yang harus kalian ingat. Karena biasanya di dalam soal-soal UAN yang muncul itu adalah contoh kalimat pembuka surat lamaran yang berdasarkan iklan. Tidak hanya ini, kalian bisa misalnya menggunakan contoh kalimat yang lain. Misalnya dalam harian apa, titik-titik, tuliskan hariannya. Kemudian tanggal berapa, saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa PT, tuliskan nama PT, kalau di sana dicantumkan, membutuhkan titik-titik, artinya membutuhkan tenaga kerja untuk posisi atau bidang pekerjaan apa. Berkenan dengan hal tersebut, maka kelanjutan dari surat lamaran itu selanjutnya bisa dilihat pada contoh surat lamaran tadi, ya. Ini contoh pembuka surat lamaran berdasarkan iklan dalam bentuk kalimat yang lain. Atau bisa juga kalian misalnya menggunakan contoh kalimat yang ketiga.
Memenuhi iklan Bapak atau Ibu dalam harian apa? Tuliskan kembali korannya mengenai keperluan tenaga kerja, lulusan apa misalnya, dan seterusnya, maka yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya. Ini kelanjutannya kita bicarakan nanti ya. Jadi tadi kita sudah membicarakan contoh kita membuat surat lamaran pekerjaan yang sumbernya dari iklan. Kemudian sumber yang kedua yang bisa anak-anak gunakan kalau anak-anak akan membuat surat lamaran yaitu berdasarkan pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Ya, ini instansinya biasanya instansi tenaga kerja atau Depnaker yang berada di wilayah-wilayah setiap daerah, biasanya ada pengumuman. Kalian bisa membuat surat lamaran berdasarkan pengumuman ini. Nah, sekarang bagaimana contoh surat lamaran yang kalian buat, paragraf pembukanya? Misalnya kalian akan menuliskan dengan kalimat berkenaan dengan pengumuman nomor berapa. Jadi di dalam pengumuman itu ada nomor, tuliskan nomornya, kemudian tanggal. Tanggal di dalam pengumuman itu tanggal berapa, tuliskan. Tentang penerimaan karyawan pada PT apa, tuliskan nama perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja itu. Maka yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, dan seterusnya ya. Ini paragraf pembuka kalau kalian membuat surat lamaran pekerjaan yang dasarnya dari pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian dasar yang ketiga, kalau kita akan membuat surat lamaran pekerjaan itu bisa berdasarkan permohonan dari instansi kepada kepala sekolah. Ya, jadi instansi atau sebuah perusahaan yang mengharapkan membutuhkan tenaga kerja dari lulusan sekolah tersebut, maka perusahaan itu meminta kepada kepala sekolah agar ada anak-anak dari sekolah tersebut yang melamar pada perusahaan mereka. Nah, kalau kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan permohonan instansi, maka paragraf pembuka yang bisa kalian buat misalnya menggunakan kalimat seperti ini. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja dari instansi apa atau dari perusahaan apa, maka dan seterusnya. Kalimatnya sama seperti kamu membuat surat lamaran yang lain kelanjutannya. Kemudian informasi yang keempat adalah bersumber dari informasi seseorang. Informasi seseorang ini bisa seorang sahabat, kemudian saudara, atau mungkin dari orang tua kamu sendiri, atau bisa juga dari salah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Bagaimana kalimat pembukanya? Misalnya, menurut informasi dari Bapak titik-titik, tuliskan nama dari Bapak tersebut. Perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan seorang tenaga kerja dan seterusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya yang bertanda tangan dan seterusnya ya. Jadi ini paragraf pembuka kalau kita membuat surat lamaran pekerjaannya sumbernya dari informasi seseorang. Kemudian yang kelima, inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri ini sudah tentu kalau keempat sumber itu kalian tidak menemukan lowongan pekerjaan ya. Kalau dari inisiatif sendiri maka pembukanya adalah langsung yang bertanda tangan di bawah ini siapa, tentukan nama, alamat, identitas kalian. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada perusahaan apa ya. Setelah kita mengetahui sumber-sumber menulis surat lamaran pekerjaan, sekarang mari kita lihat contoh sebuah surat lamaran pekerjaan. Hal lamaran Bogor, 1 Maret 2006. Yang terhormat pemasang iklan Harian Edukasi PO Box 1301 Jakarta. Dengan hormat. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam Harian Edukasi tanggal 28 Februari 2006 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan tenaga administrasi. Maka yang bertanda tangan di bawah ini nama Maulida Meilani, tempat tanggal lahir Bogor 2 Mei 1987, alamat Jalan Nanas nomor 27 Bogor, pendidikan SMK Akuntansi. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan sesuai dengan lowongan tersebut. Saya dapat mengoperasikan komputer Microsoft Word, Excel,
dan CorelDRAW serta dapat berbahasa Inggris. Saya pun pernah praktik industri selama 6 bulan di bagian administrasi, sehingga kiranya saya dapat memenuhi persyaratan yang Bapak Ibu tentukan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah SMK, 3. Fotokopi ijazah kursus, 4. Fotokopi sertifikat praktik industri, 5. Surat keterangan kelakuan baik, 6. Pas foto. Saya berharap kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya, dan jika memerlukan wawancara, saya bersedia memenuhinya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Maulida Meilani. Nah, sekarang kita kembali untuk melihat bagian-bagian dari surat lamaran tadi yang kita sudah bahas. Kita lihat pada bagian awal pembuka dalam surat lamaran ini. Di sini karena sumbernya dari iklan, maka paragraf pembukanya kita mengatakan bahwa kita membuat surat lamarannya itu berdasarkan iklan. Kemudian kita mulai menjelaskan apa posisi pekerjaan yang kita perlukan, yang kita minati di sini untuk administrasi. Setelah menjelaskan posisi pekerjaan yang kita minta, kemudian kita menginformasikan siapa diri kita, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah dalam surat lamaran yang kalian buat, karena kalian tahu kalau surat lamaran itu merupakan wakil dari diri kalian, maka di dalam surat lamaran itu harus menjelaskan apa kemampuan yang dimiliki oleh kita. Di sini yang sangat penting, itu yang nanti bisa membedakan dengan pelamar-pelamar yang lain. Di sini misalnya Anda itu bisa mengoperasikan komputer, ini merupakan modal yang sangat diperlukan bagi karyawan atau orang yang bekerja untuk bidang administrasi. Kemudian juga bisa berbahasa Inggris, ya. Jadi kemampuan yang kalian miliki di dalam surat lamaran itu harus dikemukakan agar pihak perusahaan itu mengetahui apa kemampuan kita. Kemudian di sini juga ada pengalaman, ya, pengalaman praktik industri. Di sini selama 6 bulan pernah praktik industri, itu juga bisa kalian kemukakan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan kalian mengemukakan apa saja, dan pada bagian penutup, paragraf penutup berisi harapan. Harapannya adalah pihak perusahaan itu berkenan menerima lamaran Anda. Ya, tidak lupa bahasanya santun, tidak berupa perintah. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami tentang sumber membuat surat lamaran, contoh surat lamaran, dan bagian-bagian surat lamarannya? Ya. Untuk itu, sambil kalian mengingat kembali, membuat catatan-catatan yang kalian anggap penting, kita jeda sejenak. Anak-anak, setelah kita jeda sejenak, kembali kita membicarakan masalah surat lamaran pekerjaan. Kalau tadi kita sudah membicarakan dari mana saja kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan, sumber-sumbernya ada 5. Pertama bisa dari iklan, kemudian yang kedua bisa dari informasi seseorang, kemudian informasi dari sekolah atau dari satu lembaga resmi, atau juga berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, sekarang kalau kalian sudah membuat surat lamaran, tentu kalian mengharapkan untuk segera mendapatkan balasan. Kira-kira balasan yang bagaimana yang kalian inginkan? Sudah pasti balasannya itu adalah balasan yang isinya panggilan, ya. Nah, sekarang pada kali ini kita akan membicarakan surat balasan lamaran pekerjaan yang tidak hanya balasan isinya panggilan, tapi juga isinya penolakan. Sudah tentu kalau balasan yang isinya penolakan itu rasanya
sakit hati ya, karena kita sudah berusaha untuk melamar tetapi ternyata ditolak. Tapi itu tidak merupakan satu masalah kalau kita betul-betul yakin kita bisa untuk melampuinya. Sekarang bagaimana? Kita membuat surat lamaran pekerjaan yang berisi panggilan atau yang diterima dan penolakan. Surat lamaran, balasan lamaran pekerjaan yang isinya panggilan. Apa saja? 1, kapan harus hadir. Jadi nanti di dalam surat lamaran pekerjaan yang isinya panggilan, itu di dalamnya memuat kapan kita harus hadir ya. Kemudian di mana tempatnya, menemui siapa, apa keperluannya atau maksudnya. Di sini apa keperluannya itu bisa untuk wawancara, bisa untuk psikotes ya, atau misalnya ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Kemudian pada waktu Anda datang ke sana juga diminta untuk membawa kelengkapan. Ya, kelengkapan apa yang harus dibawa? Misalnya harus membawa surat-surat resmi, harus membawa contoh-contoh gambar. Ini tergantung dari jenis pekerjaan apa yang kalian minati. Jadi kelengkapan apa yang harus dibawa itu? Ya, itu isi kalau di dalam surat panggilan balasan lamaran pekerjaan. Kemudian kalau surat balasan yang isinya penolakan, apa saja isinya? Pertama, ucapan terima kasih atas kiriman surat lamaran. Kedua, penyesalan karena belum dapat menerima. Ketiga, alasan penolakan. Keempat, harapan yang membesarkan hati. Mengapa di dalam penolakan itu yang pertama kali kita mengucapkan terima kasih? Di sini merupakan salah satu bentuk penghargaan dari perusahaan bagi para pelamar. Ya, jadi perusahaan itu menghargai upaya atau jerih payah yang telah dilakukan oleh para pelamar atas kiriman surat lamarannya. Oleh karena itu diawali dengan ucapan terima kasih. Kemudian pihak perusahaan juga merasa menyesal karena belum dapat menerima lamaran tersebut. Jadi bukan berarti ditolaknya itu karena sesuatu, menyesal karena belum dapat menerima. Kemudian apa alasannya lamaran tersebut ditolak? Ya, dikemukakan. Apakah misalnya sudah ada yang mengisi atau misalnya ada hal lain yang sudah pasti alasannya itu harus jangan sampai membuat orang yang membacanya itu menambah kecewa atau berkecil hati. Oleh karena itu di dalam surat yang isinya penolakan sebaiknya diakhiri dengan harapan yang membesarkan hati agar yang mengirim surat lamaran itu tidak terlampau kecewa. Kemudian apa yang harus diperhatikan kalau kita akan membuat surat balasan yang isinya penolakan? Gunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Sudah pasti karena ditolak ada rasa kecewa, oleh karena itu kita menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan. Kemudian ungkapan penolakan harus lebih terasa halus. Sebaiknya didahului dengan kata maaf, mohon maaf, atau dengan sangat menyesal. Jadi kita menolak itu dengan menggunakan ungkapan yang lebih halus. Kemudian hindari penggunaan kata ditolak atau tidak diterima. Ganti kata ditolak atau tidak diterima itu dengan kata yang konotasinya lebih halus. Misalnya, belum dapat kami penuhi, lowongan telah terisi, Anda terlambat mengajukan lamaran, atau belum ada formasi yang cocok bagi Anda. Jadi menggunakan kata-kata yang membuat penerima itu tidak terlampau kecewa. Ya. Kemudian kita lihat contoh surat lamaran pekerjaan yang isinya panggilan. Ini misalnya ada surat lamaran yang datangnya dari PT Nirwana Lestari. Misalnya ada seseorang yang mengirimkan surat lamaran pekerjaan ditujukan pada PT Nirwana Lestari. Kemudian PT Nirwana Lestari membalas surat lamaran tersebut. Di dalam kop surat sudah tentu kalian ketahui ada nama perusahaan dengan alamat. Surat itu datangnya dari PT Nirwana Lestari, Jalan Purnawarman nomor 15 Bogor. Nomor 089-3-06, lampiran tidak ada, hal panggilan. Kemudian tanggal 15 Maret 2006 surat ini dibuatnya.
Selanjutnya siapa alamat yang dituju? Surat itu datangnya dari yang terhormat Saudara Maulida Meilani, Jalan Nanas nomor 27 Bogor. Kalian masih ingat siapa Maulida Meilani ini? Ini merupakan seseorang yang sudah mengirimkan surat pada waktu kita membahas surat lamaran pekerjaan pada episode terdahulu atau pada segmen terdahulu ya. Kita lihat salam pembuka dengan hormat. Setelah kami mempertimbangkan lamaran saudara, maka kami beritahukan bahwa saudara diterima sebagai karyawan di kantor kami. Jadi, karena isinya pemberitahuan tentang penerimaan, maka surat itu menjelaskan kalau pelamar dipanggil atau diterima sebagai karyawan. Kemudian isi surat selanjutnya, untuk pembicaraan selanjutnya kami mengharap kehadiran saudara di kantor pada hari Senin tanggal 20 Maret 2006 pukul 9. Pada kesempatan tersebut diharapkan agar saudara membawa semua ijazah asli dan surat-surat lain yang kami perlukan. Kami menanti kedatangan saudara. Hormat kami. Surat ini dibuat oleh Dr. Randa Nurdini, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Nah, sekarang coba kalian cermati. Di sini, di dalam surat balasan lamaran itu yang isinya panggilan seperti yang telah kalian ketahui, itu harus dijelaskan Anda atau kalian itu hadirnya di mana. Ya, sudah tentu di kantor kami. Tadi kantor kami itu di PT Nirwana Lestari, kemudian alamatnya juga sudah tercantum di sana. Kemudian kapan harus hadir? Hari Senin pukul 9. Jadi diharapkan pukul 9 Anda atau kalian sudah berada di sana. Ya. Kemudian apa yang harus dibawa? Kelengkapan apa? Di sana harus membawa ijazah asli dan surat-surat lain. Ijazah asli dan surat-surat lain itu misalnya saja surat pengalaman praktik industri, kemudian surat keterangan berkelakuan baik, karena berkas-berkas yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan itu sebagian besar kan dalam bentuk fotokopi. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat balasan lamaran pekerjaan. Kalau tadi yang berisi panggilan, kali ini yang kita bahas adalah surat panggilan lamaran pekerjaan yang isinya penolakan. Ya, sama surat ini datangnya dari PT Nirwana Lestari, Jalan Purnawarman nomor 15 Bogor. Jadi surat itu datangnya sama, kalau yang tadi panggilan, sekarang surat penolakan. Nomor surat 089-3-06, lampiran tidak ada, hal lamaran pekerjaan. Surat ini dibuat tanggal 15 bulan Maret tahun 2006. Alamat yang dituju surat itu untuk Saudara Melida Meilani. Yang terhormat Saudara Maulida Meilani, Jalan Nanas nomor 27 Bogor. Dengan hormat. Kami mengucapkan terima kasih atas surat lamaran saudara tanggal 1 Maret 2006. Namun dengan sangat menyesal, kami belum dapat memenuhi harapan saudara karena lowongan telah terisi. Mudah-mudahan pada waktu mendatang, saudara akan memperoleh kesempatan. Hormat kami, Dr. Randa Nurdini, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita cermati bagian-bagian surat lamaran ini ya. Ini sudah jelas alamat yang dituju, kemudian ini salam pembuka, seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Karena ini surat balasan penolakan, maka di dalam paragraf pembuka pihak perusahaan memberikan penghargaan kepada para pelamar karena sudah mengirimkan surat, maka diawali dengan mengucapkan terima kasih, ya. Kemudian karena lamaran yang dikirim oleh saudara Maulida Meilani ini tidak diterima, kemudian pihak perusahaan itu menjelaskannya dengan sangat menyesal, ya. Menyesalnya itu karena tidak bisa memenuhi harapan dari saudara Maulida Meilani. Jadi menolaknya itu dengan penuh penyesalan. Kemudian alasannya karena lowongan itu telah terisi. Kemudian pada
Bagian akhir surat lamaran itu, pihak perusahaan memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada pelamar. Mudah-mudahan pada waktu mendatang saudara akan memperoleh kesempatan. Mengapa sampai pihak perusahaan ini memberikan dorongan atau memberikan motivasi agar pelamar itu tidak terlampau kecewa? Ya, tidak terlampau berkecil hati karena pada kesempatan lain semoga memperoleh kesempatan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk memahami surat balasan lamaran pekerjaan, baik yang berisi penolakan atau yang berisi panggilan. Nah, sekarang sudah tentu kalian tidak sabar untuk melihat atau membahas soal-soal apa saja yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan ini yang biasanya ada dalam ujian nasional nanti. Untuk itu, pembahasan soal akan kita bicarakan setelah kita jeda sejenak. Anak-anak, kita jumpa lagi pada segmen yang ketiga setelah tadi kita jeda sejenak. Seperti biasa pada segmen yang terakhir ini kita membahas soal-soal yang nanti akan kalian jumpai di dalam UAN nanti, ya. Kita lihat. Soal yang pertama. Kalimat yang paling tepat sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di surat kabar ialah A. Menurut isi iklan tanggal 4 Agustus 2005 pada harian Pelita Hati, setelah saya baca terdapat lowongan pekerjaan, maka saya B. Pada harian Pelita Hati terbitan 4 Agustus 2005 mengenai lowongan pekerjaan, maka dengan ini saya C. Dengan dimuatnya iklan di harian Pelita Hati tanggal 4 Agustus 2005 yang berisi bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pegawai. D. Saya merasa tertarik karena berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Pelita Hati tanggal 4 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pegawai. Atau E. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Pelita Hati 4 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pegawai. Nah, dari 5 opsi jawaban ini, mana jawaban yang tepat sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan? Ingat, kunci yang harus kalian ingat kalau ada soal seperti ini, di sini pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Jadi kita membuat surat lamaran pekerjaannya itu berdasarkan iklan yang kita baca. Iklan yang kita baca di dalam sebuah surat kabar. Jadi sudah tentu paragraf pembukanya adalah apakah A menurut isi iklan? Tepat? Ya, sudah tentu jawaban A ini belum tepat. Kemudian pada harian Pelita Hati terbitan 4 Agustus, apa kita menyebutkannya dalam harian Pelita Hati? Tentu juga bukan. Atau C dengan dimuatnya iklan di harian Pelita Hati? Juga belum tepat. Kemudian saya merasa tertarik karena berdasarkan iklan? Atau seperti ini opsi jawabannya? Juga bukan. Sekarang kita lihat E. Setelah membaca iklan yang dibuat dalam harian Pelita Hati, sudah tentu kalian masih ingat bahwa yang kita buat bersumber dari iklan itu kita baca dari koran, maka paragraf pembukanya adalah setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Pelita Hati. Kemudian apakah betul jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Surat lamaran tersebut dibuat setelah kita membaca informasi lowongan pekerjaan yang terdapat dalam iklan surat kabar. Jadi betul sekali kalau jawabannya adalah E. Ini satu contoh
ya. Satu contoh soal UAN yang sudah ada. Mudah bukan? Kalau kalian bisa mengingat sumber dari mana kita membuat surat lamaran tersebut. Sekarang kita cermati soal yang kedua. PT Arta Persada Raksa, Jalan Melawai Raya 21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lokasi RT 02 RW 01, membutuhkan tenaga sekretaris dengan kriteria 1. Usia antara 20 sampai dengan 25 tahun, 2. Tamatan SMK, 3. Bersertifikat komputer. Kirim lamaran segera lewat PO Box 212 JKS, fax 021 74321, email www.pt.apr.com. Berdasarkan iklan di atas, alamat yang tepat pada surat lamaran ialah A. PO Box 212 JKS, B. RT 02 RW 01, C. PT Arta Persada Raksa, D. Jalan Melawai Raya 21, E. PT Arta Persada Raksa, Jalan Melawai Raya. Ingat, di sini yang diminta berdasarkan iklan, alamat yang tepat. Sekarang kita lihat kembali iklannya. Alamat di dalam iklan di sini ada PT Arta, Jalan Melawai, lokasi, kemudian kirimkan lamaran segera lewat PO Box 2121 JKS. Jadi di dalam iklan itu yang diminta kirim lamaran lewat PO Box. Ya, jadi bukan alamat Jalan Melawai, bukan RT sekian, bukan nomor fax, ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat opsi jawabannya, mana jawaban yang betul? Sudah tentu jawabannya melalui PO Box, ya. Kita lihat pembahasannya. Alamat yang diminta dalam iklan agar surat lamaran dikirimkan lewat alamat PO Box. Jadi, jawaban yang betul adalah A. Cermati kalau kalian menjumpai contoh soal yang menampilkan iklan, karena biasanya pada soal-soal yang sudah ada, yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang tercantum di dalam bunyi iklan tersebut. Oleh karena itu, pada waktu kalian membaca soal harus betul-betul dicermati. Bagaimana? Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Lihat soal yang ketiga. Perintahnya, perhatikan ilustrasi berikut. Karena saya merasa telah memenuhi semua persyaratan, besar harapan saya untuk diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Penggalan surat lamaran tersebut berisi A. Pembuka, B. Maksud pelamar, C. Kualifikasi pelamar, D. Kesediaan pelamar, E. Harapan pelamar. Nah, menurut kalian apa isi penggalan surat lamaran itu? Ya, kita lihat kembali. Karena sudah memenuhi semua persyaratan, besar harapan saya untuk diterima. Berarti yang mana? A. Pembuka, B. Maksud pelamar, C. Kualifikasi, D. Kesediaan, atau harapan. Kalian sudah menemukan jawabannya? Yang mana? Kita lihat jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Ilustrasi tersebut berisi harapan pelamar, betul sekali ya. Harapan pelamar agar diterima di perusahaan tersebut karena merasa sudah memenuhi semua persyaratan. Jadi jawabannya adalah E. Ya. Untuk lebih mempertajam pengetahuan kalian, kita masuk pada contoh soal yang keempat. Perhatikan penggalan surat lamaran berikut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, pas foto, dan contoh-contoh desain yang saya buat. Hormat saya, Adelina Rahmi. Kalimat yang tepat untuk menutup surat lamaran tersebut adalah A. Sekian lamaran saya, tak lupa terima kasih banyak atas penerimaan yang baik terhadap saya. B. Saya berharap Bapak Ibu berkenan menerima saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih.
C. Sampai di sini lamaran saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan beribu terima kasih. D. Sampai di sini dulu perjumpaan kita melalui surat. Tak lupa saya sampaikan terima kasih atas penerimaan terhadap saya. E. Sekian lamaran saya, sampai berjumpa kembali pada tes ataupun wawancara selanjutnya. Nah, menurut kalian mana kalimat yang tepat untuk menutup surat lamaran tersebut? Ya, kita lihat ya opsi jawabannya. A. Sekian lamaran saya, tak lupa terima kasih banyak atas penerimaan yang baik terhadap saya. Ingat, syarat untuk membuat surat lamaran pekerjaan, bahasanya itu harus baik dan benar. Di sini kita lihat menggunakan kata terima kasih banyak. Kita tidak perlu mengucapkan kata terima kasih banyak, tapi cukup mengucapkan terima kasih. Jadi opsi jawaban A kira-kira tepat tidak? Kalau menggunakan kata terima kasih banyak, ya sudah tentu belum tepat. Kemudian kita lihat opsi jawaban B. Saya berharap Bapak Ibu berkenan menerima saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Nah, ini sudah tentu kalimatnya santun, kalimatnya sopan, kalimatnya resmi, kemudian nadanya yang membuat surat itu ada pengharapan, kemudian dia juga mengucapkan terima kasih, tidak terlampau berlebihan. Ya, jadi apakah kira-kira opsi jawabannya B? Kita lihat dulu yang C. Sampai di sini lamaran saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan beribu terima kasih. Tadi kita menggunakan kata banyak saja sudah tidak tepat, apalagi di sini menggunakan kata beribu terima kasih. D. Sampai di sini dulu perjumpaan kita melalui surat. Ini surat resmi, bukan surat keluarga atau bukan surat untuk teman, jadi tidak tepat kalau kita menggunakan kata perjumpaan kita melalui surat. Ya, kemudian sekian lamaran saya, sampai berjumpa kembali pada tes ataupun wawancara selanjutnya. Ini seakan-akan pelamar itu sudah yakin kalau dia itu nanti akan diterima. Jadi sudah otomatis sampai berjumpa pada tes ataupun wawancara. Jadi kira-kira apa jawaban yang tepat? Bukan kira-kira ya, ini sudah pasti jawabannya adalah B. Ya, mengapa? Karena kalimat yang paling tepat sebagai penutup penggalan surat lamaran tersebut adalah B. Karena menggunakan kalimat yang resmi. Jadi betul seperti kita bahas tadi, kalau kunci jawabannya adalah B. Bagaimana anak-anak? Semakin menarik bukan tentang surat lamaran pekerjaan? Dan Ibu yakin semakin mudah untuk nanti kalian mengerjakannya. Baik, kita bahas kembali untuk contoh soal yang kelima. Bacalah penggalan surat lamaran pekerjaan berikut dengan saksama. Dengan hormat. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian edukasi 11 Agustus 2004, saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai staf administrasi. Adapun data saya sebagai berikut. Nama, Ike Reni Handini, umur 22 tahun, pendidikan SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen, alamat Jalan Jetis Kulon 6, _G, Surabaya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan penggalan surat lamaran pekerjaan tersebut adalah A. Surat lamaran pekerjaan yang ditulis Ike Reni Handini berdasarkan iklan. B. Iklan lowongan pekerjaan tersebut dimuat dalam harian edukasi edisi 11 Agustus 2004. C. Ike Reni Handini berharap memperoleh pekerjaan sebagai staf administrasi. D. Ike Reni Handini, 22 tahun, berstatus pelajar SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen. E. Ike Reni Handini bertempat tinggal di Jetis Kulon 6 _G, Surabaya. Anak-anak sudah langsung bisa mengetahui jawaban mana kira-kira yang tidak sesuai dengan bunyi iklannya atau bunyi pernyataannya, data-datanya. Lihat data-datanya, nama Ike Reni Handini, usia 22 tahun, pendidikannya SMK, kemudian alamatnya di Jetis Kulon. Kita lihat pernyataannya berdasarkan iklan. Betul, surat itu dibuat berdasarkan iklan, yaitu iklan yang dimuat di harian edukasi. Berarti jawaban A betul, sesuai. Kemudian
Iklan lowongan yang ada di bagian B, opsi B juga betul, dimuatnya di Harian Edukasi tanggal 11 Agustus. Sekarang lihat C, yang diminati oleh Reni, dia ingin sebagai karyawan bagian staf administrasi, ini juga sesuai dengan permintaan. Sekarang lihat opsi D, Ike Reni Handini 22 tahun berstatus pelajar SMK kelompok bisnis dan manajemen. Pada bagian pernyataan dia mengatakan bukan lagi berstatusnya sebagai pelajar, tapi mengatakan dia adalah lulusan SMK kelompok bisnis manajemen. Kemudian kalau kita lihat alamatnya betul beralamat di Jetiskulon 6G Surabaya. Jadi untuk soal kali ini sudah kelihatan kalau jawabannya adalah D. Kita pertegas, kita lihat pembahasannya, betul jawabannya D. Saat melamar pekerjaan, Ike Reni Handini tidak lagi berstatus sebagai pelajar SMK karena dia sudah lulus dan memiliki ijazah untuk melamar pekerjaan. Mudah bukan soal yang seperti ini? Kemudian kita lihat kembali soal-soal selanjutnya. Soal nomor 6. Di sini ada bagian yang dihilangkan dari surat itu, kita lihat pada isi suratnya. Saya berpendidikan SMK Teknologi dan Industri atau STM, jurusan mesin otomotif, lulusan tahun pelajaran 2002-2003. Selain telah menempuh praktik industri selama 6 bulan di bengkel otomotif Puas, sampai saat ini saya bekerja di bengkel otomotif Puas pada bagian kelistrikan. Penggalan surat lamaran di atas berisi A. Tujuan penyampaian surat lamaran, apakah berisi tujuan? B. Keinginan atau harapan posisi yang diterima? C. Pengalaman praktik industri? D. Kualifikasi diri pelamar. E. Penyebutan pihak yang mendukung pelamar. Masih ingat penggalan surat yang tadi? Ya, lulusan SMK, mesin otomotif, pernah menempuh praktik industri, kemudian bekerja di bengkel otomotif Puas. Kira-kira opsinya yang mana? Apakah tujuan, keinginan, pengalaman, kualifikasi, atau penyebutan? Kalian sudah tahu jawabannya? Sudah tentu jawabannya adalah kualifikasi diri si pelamar, yaitu tentang kecakapan ya. Kecakapan itu tidak hanya diperoleh melalui praktik industri, tapi juga pada saat melamar dia sudah bekerja. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana? Kita masih lanjutkan ya dengan soal selanjutnya untuk menambah pengetahuan kita. Soal nomor 7. Kalimat pembuka surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan yang paling santun. Ingat, penolakan yang paling santun. A. Ternyata saudara tidak memenuhi persyaratan kami. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa kami menolak lamaran saudara. B. Dari data pelamar yang sampai ke meja kami, saudara belum memenuhi kualifikasi tenaga yang kami butuhkan. Oleh karena itu, kami tidak menerima saran saudara. C. Lamaran saudara memenuhi syarat, tetapi banyak pelamar lain yang kualifikasinya di atas saudara. Terpaksa kami belum dapat menerima saudara setidak-tidaknya pada saat ini. Jadi kalau kita melihat tadi bunyi kalimat yang A, apakah kalimatnya sopan kalau menolak? Tidak ya. Kemudian yang B juga sama, belum memenuhi kualifikasi, itu juga sama. Kemudian C, saudara belum memenuhi syarat ya. Jadi ini juga tidak tepat. Sekarang kita lihat D. Kantor kami belum membutuhkan pelamar baru sehingga lamaran Anda belum bisa dipertimbangkan. Ini juga merupakan balasan yang penolakannya itu masih belum tepat. Sekarang C, atas perhatian saudara memenuhi tawaran kami ucapkan terima kasih. Akan tetapi kami mohon maaf karena belum dapat memenuhi harapan saudara. Jadi kalian sudah tentu tahu ya, kalau pernyataan yang paling betul untuk menolak yang paling sopan itu ada jawabannya pada opsi E. Ya, kita lihat pembahasannya. Kalimat pembuka surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan yang paling santun adalah E. Bagaimana anak-anak dengan soal-soal tadi yang sudah kita bahas? Mudah bukan? Nah, tentunya agar kalian bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan, balasan surat lamaran pekerjaan.
Pesan Ibu adalah ingat, dari mana sumber surat lamaran itu dibuat, agar kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan paragraf pembuka surat lamaran itu dibuat. Kemudian untuk surat penolakan harus menggunakan kalimat yang sopan, tidak membuat yang menerimanya menjadi merasa sakit hati. Harapan Ibu, semoga bahasan ini bermanfaat, tidak hanya pada saat kalian menghadapi ujian, tapi nanti setelah kalian lulus dari sekolah, bisa untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Tetap semangat dalam belajar, capailah nilai yang sebaik mungkin. Kita jumpa lagi pada episode mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.